أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masa cukup cepat berlalu. Hari ini telah masuk hari ke-9 kita berpuasa. Alhamdulillah, satu keizinan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ramai yang mungkin yang tidak berkesempatan, tapi Alhamdulillah kita di antara insan-insan yang terpilih oleh Allah SWT untuk bersama dengan Ramadan pada kali ini. Kita berada di program Ramadan on the Globe, siri yang telah saya aturkan untuk kita berkongsi dengan pengalaman-pengalaman ikhwah kita yang berada di seluruh dunia. Tapi kita dalam masa terhad yang sebulan ni, kita pilih negara yang terpilih yang kita telah senaraikan, dan insyaAllah pada petang ini kita sungguh bertuah mendapat seorang lagi ikhwah kita yang sanggup berkongsi dengan kita pada petang ini, Ustaz Irfanul Hakim dari Bandung. Selamat datang Ustaz. Selamat datang Tuan Haji. Senang jumpa. Ya. Jadi Ustaz Irfan ni dia pelajar UIA dalam bidang PhD dalam bidang Quran. Iya, Quran. Dia sedang menunggu untuk Viva-nya, tapi dia sekarang dah pulang ke Bandung lah. Dia yang pentingnya dia juga guru bahasa Arab saya. Ini murid sukses lah. Cuma yang kurang baiknya anak murid ini belum pandai. Pandai lagi. Jadi insyaAllah kita harap kita boleh sambung lagi bahasa Arab ni kemudian lah. InsyaAllah. Okay. Jadi pada petang ni kita nak berkongsi sedikit lah tentang pengalaman secara umumnya, pengalaman Ramadan di Indonesia, mungkin khususnya di Bandung lah, oleh kerana mungkin tak boleh bercakap on behalf apa tempat-tempat lain kan, tapi mungkin pengamalannya tidak jauh beza lah bagi seluruh Indonesia. Jadi Ustaz berada di Bandung ni di mana sebenarnya? Bandung itu sebenarnya dengan saya jaraknya jarak tempuh 1 jam lah. 1 jam. Tapi bila jam boleh 12 jam. 12 jam. Kita guna motorcycle itu 1,5 jam atau 1 jam. Gitu. Tapi itu bila tak ada jam. Bila ada jam boleh 12 jam di jalan, itu boleh. Itu kawasan saya itu kawasan Garut. Garut itu famous tempat wisata. Tempat wisata. Ada air panas yang original dari gunung gitu. Banyak gitu. Nah itu sedap lah bila datang ke sini. Terus terkenal dari famous kawasan pesantren, Pondok Mahad. Pondok ya. Itu Kota Mahad atau bisa disebut dengan khusus kawasan Mahad Alim atau pesantren bahasa Indonesianya. Orang Indonesia Pondok Pesantren. Bila di Malaysia Mahad Alim lah. Di Garut sendiri? Ya, Garut itu. Di Garut ni dia kebanyakannya semua Muslim lah, penduduknya Muslim lah. Tidak semua Muslim. Tidak semua Muslim. Jadi Garut itu bagian dari West Java. West Java. Iya, Jawa Barat. Bandung, Garut, Bogor, terus itu Cianjur, Tasik, itu kawasan-kawasannya. Jadi West Java, Jawa Barat. Nah, Garut itu ya Jawa Barat itu sekitar 41 juta lah. 41 juta penduduknya. Nah, Garut itu penduduknya yang Muslim sekitar 2 juta, kurang lebih lah 2 juta. Yang lain-lainnya ya sedikit ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada, tapi tak banyak, tak ramai.
Macam Muslim. Tapi majority Muslim di Garut. Jadi fasiliti untuk kemudahan-kemudahan untuk beribadah memang tidak ada masalah lah di sana kan? Tak ada masalah. Justru senang lah di Garut. Banyak ramai ustaz Tuan Haji. Ramai. Jadi ustaz-ustaz yang ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bogor, ada di mana itu ramai yang dulunya belajar di Garut. Ya. Nah, itu. Oh, jadi famous untuk pesantren di sana. Yes, ya, famous untuk pesantren, untuk pondok itu di Garut. Jadi bila pondok ke Garut. Dia lain pula dengan rakyat Malaysia. Dia ramai ke Bandung untuk shopping. Nantilah Tuan Haji datang ke sini, kita boleh ziarah-ziarah ke pondok-pondok. Okey, insyaAllah. Ada pondok modern, ada pondok tradisional di Garut. Macam-macam pondok lah, macam-macam pondok. Okay. Nanti saya minat tu, nanti kita ada peluang kalau COVID sudah habis, insyaAllah kita. Boleh, dengan senang hati, boleh dengan senang hati. Jadi menyambut Ramadan di orang-orang Garut ni bagaimana? Menyambut Ramadan ya cukup meriah. Tahu meriah, Pak Haji, meriah. Wah, ya semarak lah. Sekarang itu masjid-masjid penuh, masjid-masjid penuh. Terus semua hidup masjid, alhamdulillah. Berbeza dengan tahun yang lalu, yang masa ada COVID yang masih mula-mula, itu tutup semua masjid, hampir semua masjid tutup. Kali ini saya buka. Tak ada jadwal. Sekarang buka semua, penuh, semarak di masjid-masjid. Dan orang sekarang itu ya sukalah untuk menghadapi Ramadan yang tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu. Antara aktiviti yang utama lah selain pada puasa, apa biasanya diamalkan oleh ramai orang di Indonesia lah dalam bulan puasa ni? Apa yang menyebabkan dia semarak tu? Semarak itu ya untuk dalam penyambutannya, terus program-program, ada program istilahnya pesantren kilat. Dengar tak pesantren kilat? Tak pernah. Jadi di setiap kampung itu mengadakan pesantren kilat. Dari mulai darjah 1 sampai sekolah menengah sampai university. Itu semua hampir di kampung-kampung semua. Nah itu pesantren kilat, namanya belajar selama intensif Ramadan. Selama Ramadan intensif. Tiap hari itu belajar qiraah, belajar bahasa Arab, belajar Quran, menghafal Quran, murotal, dan itulah intensif. Seperti di pondok saya sekarang lagi belajar, itu tengah belajar, mereka pelajar-pelajar itu. Nah itu semangat. Ini Bandung di Garut saja ataupun di seluruh Indonesia macam tu? Hampir majoriti Indonesia seperti itu. Hampir menghadapi. Terus kuliah-kuliah, kajian-kajian, hidup semua. Hidup semua. Iya. Jadi Ramadan itu sangat luar biasa. Mengadakan orang untuk menghadapi Ramadan dengan bersedekahnya, dan ustaz-ustaz terus mensupport, memotivasi umat Islam untuk terus menghidupkan agama dengan sholatnya, qiyamulailnya, dengan tarawehnya, dengan buka bersamanya, iftar jama'i, dengan kegiatan keislaman, kajian-kajian itu ada yang online, ada yang offline, itu semua semarak. Alhamdulillah tahun ini. Alhamdulillah. Ustaz sudah biasa tinggal di Malaysia. Boleh bagi sedikit bandingan lah yang Ustaz yang boleh. Yang saya selalunya saya cakap ke masyarakat yang tak ada di sini macam di Mesir, di Malaysia itu macam di Mesir. Ada Maidatur Rahman itu makan di masjid, berbuka di masjid, dan makan di masjid sepuasnya, dan gitu. Nah di kita tak ada. Di Indonesia tak ada? Tak ada untuk buka puasa tak ada? Untuk iftar saja cukup biasa
saja lah, biasa iftarnya untuk tajil saja, tajil. Jadi dulu tarame, kecuali bila ada program khusus macam ada orang yang sumbang bersedekah, buat program khusus. Nah itu, bila tadi seperti di Malaysia bagus, tiap masjid semua mengadakan. Saya pun tak masak, saya pun tak masak. Nah itu yang seperti di Mesir, di Malaysia. Kita belum tersosialisasi, mungkin ya tak tahu. Mungkin Tuan Haji paham lah faktornya. Bazar Ramadan pun tak ada di. Saya pun sudah cakap ke masyarakat, ke bincang-bincang, ayolah kita buat. Wah susah lah Ustaz. Tak ada orang mau. Berat. Itu lain sekali budayanya. Ya, insya Allah. Saya pun merindukan selalu bincang, selalu kabarkan bagaimana kondisi atau terbiasa di Malaysia gitu. Dan satu lagi hal yang di sini mungkin di Garut tak ada, menurut saya tak ada. Sebab saya sering pusing-pusing imam di sini, tarawih di sini. Di Malaysia terbiasa satu juzu sekali tarawih. Sekali tarawih satu juzu. Di sini tak ada Tuan Haji. Di sini tak ada masjid. Jadi penat katanya kalau satu juzu. Saudara yang biasa aja, yang setengah jam selesai gitu, 30 menit selesai gitu. Laju solat. Ya? Laju solatnya. Laju. Nah itu laju lah. Laju. Berbeza dengan di Malaysia, setiap masjid, seluruh masjid hampir satu juzu. Luar biasa. Terus ada Maidatul Rahman, ada buka bersama, makan. Itu yang kami di sini rasanya ingin dan mau mengikutinya. Tetapi memang banyak faktor yang belum menunjang, belum mendukung atau menyokong pada hal itu. Ya sekedar sedikit-sedikit lah, tajil kurma atau apa, sedikit-sedikit saja. Banyak. Jadi kalau ustaz pergi jadi imam di masjid-masjid itu terpaksa baca laju juga lah. Ya, laju. Tidak ada makmum lah. Ya, malah saya masa itu baru balik dari Mesir nih, baru balik dari Mesir. Saya biasanya satu rakaat itu satu halaman. Satu halaman ya. Nah, setelah 4 rakaat itu orang ramai cakap di belakang. Wah, lepas itu saya gantinya dengan 1 ayat atau 2 ayat. Wah, itu banyak yang suka, ramai yang suka. Sekarang itu saya baca surah Al-Munafikun 11 ayat. Di sini kan 11 rakaat kan Haji? Ya, 11 rakaat. Ya. Jadi surah Al-Munafikun itu 11 ayat. Jadi cukup untuk 11 rakaat gitu. Mungkin Syafiq boleh share some of the gambar yang Ustaz telah kirimkan kepada kita. Itu aktiviti di pondok. Program-program yang dikendalikan oleh Ustaz sendiri di pondoknya dan juga untuk program umum. Ya, ini pelajar. Ya. Ada mabit, biasanya ada mabit Tuan Haji. Ada apa? Mabit. Macam Al-Amin ada mabit. Mabitnya. Ini anak-anak kecil 7 tahun. Ya, darjah ini, semua darjah. Nah, ini ada yang fotonya bukan lagi yang lagi tengah Ramadan ada. Nanti kajian, ada kajian. Nah, ini tengah belajar di petang. Sekarang lah. Tengah belajar. Ya. Ini ada Ustaz Amir Al-Hafiz. Beliau ustaznya. Dia tidak tinggal di situ Ya, tinggal di sini. Tinggal di sini. Ya, ustaz-ustaznya alhamdulillah tinggal di sini semua. Student pun? Student tak, orang sini, orang yang dekat. Orang lokal lah. Okay. Ya, ulang alik lah, tapi dekat rumahnya di sini. Dekat. Ya, pondok.
Rata-rata. Okey. Nah ini beliau ini Ustaz Rukman. Ya. Ini macam mu'amar, dia boleh apa ya baca Quran yang nafas panjang itu, muzawaz itu. Oh. Macam di Malaysia siapa yang boleh baca Quran yang ini panjang yang Qori yang masuk musabaqah. Yang ada musabaqah gitu, musabaqah tilawatul Quran. Nah beliau ini Ustaz Rukmana. Beliau Qori. Alhamdulillah ikhlas lah. Mencontoh Al-Amin dulu. Nah ini kita tengah belajar khataman Quran. Ini tengah menghatamkan Quran. Jadi program Ramadan itu kita ada khataman Quran berapa kali, iftar berapa kali, terus ada musabaqahnya di akhir. Ini aktiviti bagus yang rasa di Malaysia belum ada orang mula sedemikian khusus untuk bulan Ramadan lah. Dia lepas kelas memang setelah ada. Cuma yang khusus Ramadan tidak ada macam ni lah. Oh, Ramadan tak ada kelas intensif khusus? Tak ada, dia kelas biasa lah. Oh, kita buat khusus dan madahnya, subjeknya khusus. Karena ada targetnya kita apa nih gitu. Target khusus Quran, target khusus bahasa Arab gitu. Kita khusus Quran, hari ini Quran. Saya mengajar murotal, ada yang mengajar tahfiz, ada yang mengajar yang yang mujawaz, qori, qiraah Quran. Jadi ada target khusus untuk Ramadan. Okey. Subjek-subjeknya kita ubah selama Ramadan, intensif tiap hari. Ada lagi gambar. Nah ini macam kajian setiap malam Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kajian kitab Tazkiyatun Nafsi, saya yang ajar kitab abad keempat Hijriah, abad keempat Hijriah. Ini macam sudah tamat 4 kitab. 4 kitab, dan kitab tentang riya, tentang ikhlas, tentang ghibah, dan tentang adu domba, dan tentang doa yang dijabah. Sekarang lagi membahas setiap malam lepas tarawih itu kajian tafsir perkata. Saya mengungkap rahasia perkata di dalam Al-Quran, bagaimana kemujizatnya. Ini tiap hari ada, tiap malam. Tiap hari, ya. Saya langsung yang isi dari semenjak 6 bulan sebelum Ramadan sampai sekarang berjalan. Iya, alhamdulillah ini dakwah kita untuk membina umat, menyadarkan umat. Ada buat live FB ke? Saya tak buat live, takut riak. Ilmu tak boleh kena kongsi. Nanti boleh saya ikuti. Boleh nanti kita kalau nak live, tapi ini kalau harus ada khusus yang buatkan tim khusus untuk IT-nya. Ini tak ada, semua fokus ingin belajar. Okay. Rata-rata penduduk di Garut dari kehidupannya macam mana? Dia punya dari segi kewangannya, ramai petani ke, ramai ya beza-beza lah Tuan Haji. Ada yang kerjanya, ada yang ada PNS kerajaan, pegawai negeri sipil, ada yang di polis, ada ini yang belajar kepada saya kajian itu ada polis, ada yang pengusaha, ada yang biasa-biasa kerjanya, bila ada kerja, bila tak ada ya tunggu saja gitu. Beza-beza lah. Okey. Jadi apa? Ini pondok kita yang barusan itu, pondok ya, yang building yang barusan itu, yaitu pondok kita yang alhamdulillah 3 tahun kita bangun. Selamat di Malaysia. Ini berkah doanya dari Tuan Haji dan sahabat-sahabat di Malaysia semua, alhamdulillah. Walaupun Ustaz berada di Malaysia belajar, tapi pondok siap.
saya siap, maksudnya saya balik dan ini sudah selesai. Ya. Alhamdulillah, ini berkah selama saya belajar di Malaysia. Jadi menyelesaikan pondok dan PSD. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini Ustaz, ini sementara ini ada 8 orang dan ada yang mengurusi bangunan, ya, sarana prasarana, bila di sini namanya 1 orang. Nah, ini Ustaz, alhamdulillah ada yang ahli hadis, ada yang qori, ada yang hafizoh, ada gadis 2 orang yang di belakang, yang di tengah sudah ada suami. Nah, ini yang 2 masih gadis, masih pelajar university, tapi di sini belajar nahwu sorof, belajar bahasa Arab ke saya. Udah boleh baca kitab 3 bulan. 3 bulan belajar nahwu sorof dengan saya, itu sudah boleh baca kitab Arab tanpa baris. Ya, oke. Karena tiap hari jumpa dan belajar. Tiap hari, ya. Iya. Oke. Nah, ini kita telah cover apa yang kita nak tahu tentang itu. Cuma di menangani di Indonesia ni Muslimnya lebih kurang 300 juta kan? Ya, Muslimnya 256 juta. Jadi dengan ramainya Muslim tu, apa ada isu, adakah ia menimbulkan masalah ataupun dia suatu perkara yang bagus? Apakah yang orang kata kekurangan di situlah? Nombor bilangan tu bagus. Ya. Kan? Ramai tu bagus, tapi kadang-kadang bilangan yang besar ni mungkin ada timbul isu-isu lain yang mungkin ya, di sini tak macam di Malaysia, Tuan Haji. Di Malaysia itu satu negara, satu negeri, hampir semua Syafi'iyah. Semua Syafi'iyah. Tapi di Indonesia itu dibebaskan. Dibebaskan. Ada yang Syafi'iyah, ada yang Hambali, ada yang Maliki. Nah, yang Hanafi jarang, tapi banyaknya Hambali, Maliki, Syafi'i. Tetapi itu semua ada di macam NGO, semacam NGO. Jadi seperti Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Ulama, NU yang terbesar, hampir 100 juta, 90 jutaan anggota. Syafi'iyahnya, yang macam di Malaysia. Ada yang Hambali, ada yang Maliki, ada. Nah, ini dan alhamdulillah sekarang itu semua NGO Islam itu semua sudah ada asosiasinya, terus ada kerjasama gitu, ada kepahaman, tidak lagi melihat banyak perbedaan lah. Tetapi sekarang itu mulai bersatu untuk membangun, bagaimana kita membangun bangsa gitu. Semuanya alhamdulillah. Jadi tidak banyak macam perselisihan, clash, tidak banyak seperti dulu. Bila dulu ya masih. Sekarang kan banyak ustadz-ustadz yang menjadi ustadznya intelektual, cendekiawan, modern, berpikirnya modern, jadi lebih moderat gitu ya, lebih terbuka cara pandangnya. Jadi akhirnya hasilnya ya umat menjadi lebih dewasa dalam memahami, menyikapi banyak perbedaan di umat Islam. Alhamdulillah sekarang mulai bersatu umat Islam. Okey, alhamdulillah. Okey, akhir sekali sedikit tazkirah untuk kita semua, Ustaz. Ada macam Tuan Haji? Sedikit tazkirah untuk kita semua di sini, penonton. Oh iya, boleh. Tazkirah pasal apa? Kurang. Ini saja pasal Ramadan lah, kita Ramadan ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang Ramadan itu hanya ada di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu ada 6 ayat. Ayat 183 sampai 188. Nah, itu ada 6 ayat ini. Makanya bila saya simpulkan bahwa 6 ayat itu terdiri bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran.
Jadi sediaknya semua umat Islam di dunia atau dimanapun berada, ini menyambut Ramadan itu dengan syahrul Quran. Berlomba-lombalah untuk mentadarus, menelaah, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan sefaham-fahamnya. Nah, itu dikaji Al-Quran. Yang kedua, Ramadan ini adalah syahrul qiyam, yaitu bulan untuk sholat. Jadi bulan sholat, kita berusaha untuk memaksimalkan untuk sholat, bulan sholat. Nah ini. Yang ketiga, bahwa Ramadan itu syahrul sedekah. Syahrul sedekah, bulan untuk bersedekah, membantu sesama, membantu saudara, membantu ikhwan dan yang lainnya. Yang terakhir adalah syahrul doa, yaitu bulan doa, curhat. Nah, curhat kalau bahasa Indonesia curhat. Tuhan Haji tahu curhat itu curahan hati. Atau kita mohon kepada Allah. Seperti Nabi Zakaria dalam surah Maryam. Beliau curhat, terus berdoa kepada Allah. Curhatnya apa? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyah. Ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah banyak yang putih. Aku tidak pernah kecewa untuk berdoa kepadamu, ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akira. Aku takut di belakangku generasi tidak bisa melanjutkan dakwahku. Sedangkan istriku sudah tidak bisa melahirkan seorang anak lagi karena mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka berikanlah satu generasi untuk melanjutkan. Nah, di ayat selanjutnya setelah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, langsung Allah memberikan kabar gembira. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, aku akan berikan kabar gembira kepadamu dengan datangnya seorang anak yang bernama Yahya. Dan aku belum pernah memberikan nama itu kepada sebelumnya. Ini curhatan. Dan kita itu di sini sekarang harus digunakan untuk berdoa. Bayangkan bulan suci Ramadan itu bulan berkah, bulan suci. Dan di saat ini kita memohon ampunan kepada Allah, memohon dihapuskan dosa, memohon apa saja, insya Allah mustajab. Insya Allah akan dijabah. Kita berbisik di muka bumi ini, bisikan kita keinginan kita di bumi ini, di bulan ini. Insya Allah penghuni langit, terutama Allah akan mendengarnya bisikan kita. Selepas Ramadan, kita akan banyak perubahan. Apa yang kita dapatkan dari bulan Ramadan ini dengan keseriusan, dengan fokus beribadah dan yang lainnya. Tidak banyak main-main dengan bulan Ramadan. Tidak banyak mengabaikan banyak hal di bulan Ramadan. Kita fokus untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Digunakan hal-hal yang positif semuanya. Itu mungkin Tuan Haji untuk hari ini sempena dengan Ramadan. Sebenarnya bila tausiah, bila tazkirah lebih panjang boleh panjang lagi. Tapi ini bersempena dengan dialog kita. Nah, insya Allah lain waktu lah, lain masa kita boleh khusus untuk membahas bagaimana syahrul Quran, bagaimana syahrul qiyam, bagaimana syahrul doa, bagaimana syahrul sedekah. Nah, itu dibahas satu-satu boleh, itu satu topik itu 1 jam. Jadi kalau 4 topik itu 4 jam itu boleh, insya Allah. Nah, itu saja Tuan Haji untuk tazkirah hari ini. Insya Allah saya sangat senang sekali boleh jumpa, boleh berbincang dengan Tuan Guru Tuan Haji, Tuan Guru saya ini di Malaysia, banyak mengajari saya hal-hal yang Masya Allah sekali, Masya Allah. Saya banyak belajar lah, dan hampir pondok pun ingin gitu. Nah, ikut macam mana Al-Amin dulu di Malaysia. Oke, Tuan Haji, itu saja tazkirah singkatnya. Okey, jazakallahu khairan kepada ustaz yang telah memberikan walaupun pendek, ringkas tapi cukup bermakna. Insyaallah. Maknanya Nabi Zakaria tadi kan yang sudah rambut telah putih pun tulang sudah lemah meneruskan untuk doanya, dan kerisauan dia lah kerisauan siapa yang akan mengikuti beliau daripada apa orang kata keturunannya untuk berdakwah. Dia bukan risau nak tinggal harta atau nak tinggal apa-apa kekayaan, tapi dia risaunya siapa yang akan meneruskan agenda dakwah ini. Itu contoh cantik sekali.
dia berbeza dengan kerisauan kita. Kerisauan kita lain. Itulah yang menjadikan risau. Jadi alhamdulillah kita satu perkongsian yang cukup baik pada petang ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sedia bersama-sama pada petang ini. InsyaAllah di lain masa, di lain waktu kita akan berjumpa lagi insyaAllah, mungkin insyaAllah dan sebagainya. Jadi saya setakat ini saja pada petang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.